cukup. Izin yang mulia dari Ya, pemohon. apa Pak itu? Terima kasih yang mulia. Berkenaan dengan penyampaian dan nama-nama saksi dan ahli yang mulia. Ya, Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur yang mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu gitu yang mulia. ya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan kayak itu besok. Kalau sekiranya nanti ada info-info bisa disampaikan pada saat persidangan, jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini yang mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, Itu pertimbangan. percayakan pada mahkamah. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocor. Kecuali Anda sendiri yang bocor. Kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dan akan rumput dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-acak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda bermalu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama, ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur. Perbuatan merupakan pengakuan, ya. Dua kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ya, ceria, dan ada Gibran di situ sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Apa masih semangat mau berjuang? Apalagi yang mau diperjuangkan kalau udah dikalahin? Semangat sambil doa ya Allah Pak Wowo, aku udah tua ya, istirahat aja sambil udah gak pantas jadi wapres, bikin malu, kualitasnya kurang jauh. Doanya udah dikasih nih sama Anies semua, amin, amin ya Allah. Apa lu? Baterai lu udah kasih banyak. Kami sebagai rakyat menuduh bahwa KPU berbuat curang karena hasil keputusan itu harus sesuai dengan CA1 Plano. Setuju. Apapun yang Demonya dominasi bungkus. Lagi-lagi kan yang demo ngumpet-ngumpet makan, ngumpet-ngumpet batal puasanya kan, malah membatalkan puasa gara-gara demo. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN, tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan saya dengan ini mengatakan, sudah selayaknya 01, 03 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan. Seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02, betul? Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diterima. Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara
menggunakan alat-alat bersenjata itu untuk melukai para peserta aspirasi. Jika satu tetes darah, badan, masa kita memilih, maka kami keluarga Indonesia akan berdoa untuk minta supaya Jokowi untuk kolab dan pimpinan aksi merapat di bawah. Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu, tapi Bawaslu kan nggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong, kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya, apa isinya? Kalau cuma ngomong ada laporan ke sana. Baik. Saya tanya sekali lagi ya Mas, kalau nggak saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Itu aja Mas, dijawab. Kami tahu nggak Mas? Itu aja, jangan kemana-mana. Sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya sudah jawab. TPS mana tahu nggak? Tidak tahu saya. Oke, yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan bertugas disuap? Tahu nggak? Kami tidak tahu nggak? Orang tidak. Ya sudah jawab itu aja. Tahu. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tahu nggak? Tentu yang melaporkan lebih. Saya tanya Mas, Anda yang ngomong di sini. Yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap Mas? Mas, Taksi. Baik. Tahu nggak siapa yang menyuap? Terkait Mas, itu aja. Tahu atau tidak? Tidak, saya tidak tahu. Yang keempat, siapa partai yang digelembungkan? Kami tidak tahu. Tidak tahu kan? Nah kalau dari 4 pernyataan tidak tahu, Anda masih mau ngomong kayak begini, lebih baik dicabut Mas. Baik. Mengakui kesalahan, saya cabut juga bukan persata, bukan sesuatu yang aib kok. Saya cabut intinya. Intinya ya. Nah setelah ini ya nanti akan saya tanya teman-teman Bagus. Santai aja Mas. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu. Mau kita ngomong nggak tahu juga nggak apa-apa. Kita gentleman aja lah. Kalau ya. Ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Potong bebek angsa masak di kuali, gagal berkuasa nyalahin Jokowi. Demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Sudah kalah, jangan ngeyel menang Pak. Pak, kalian sadar semua rakyat korban kalian itu jahat. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah hutang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal, ya tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ada yang percaya hasil pemilu selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan, harus melawan. Kita tertipu sama Kita tertipu, setuju.
Jadi mereka yang melawan rakyat. Lawan Tambang Bulu semuanya. Lawan. Ya. Merdeka, harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju, dari yang 2/3 itu presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit, rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya. Benar-benar udah, ya Allah, nggak ada hayanya, nggak ada takluknya sama sekali. Ya Allah, ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya, itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak. Katanya semua pada mahal. Beras 20.000, ya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin ada yang pede banget nih. Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu joget gemoy. Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Jujur, pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih. Udahlah, 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Anies presiden. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Abah menang, Abah menang. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira
pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK tadi sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, karena Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Kalau Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1 per 10 ya. Kecil sekali loh itu Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Pak Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh.
Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Cobalah kita lihat ya di dalam formulir mereka kan, mereka mengatakan bahwa seakan-akan itu keterpilihan Prabowo itu karena kecurangan atau karena ada bansos. Ini kan sangat melukai hati rakyat Indonesia kan. Coba bayangkan, rakyat Indonesia sudah memberikan pilihannya dan mereka memilih Prabowo dari hati nuraninya sendiri. Merdeka dia memilih, tidak ada yang paksa, ya kan? Dia bebas memilihnya. Tiba-tiba dikatakan, oh itu karena curang. Nah ini terluka hati bangsa Indonesia seperti itu. Jadi saya pikir kita tetap juga harus berhati-hati, harus mempertimbangkan bagaimana perasaan rakyat Indonesia yang sungguh-sungguh dari hatinya yang paling dalam, memilih dan mencintai Prabowo, Subianto dan Gibran, begitu loh. Baik, kita jadi masuk ke... saya tetap optimis, saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi, ya, dan dia akan memberikan putusan yang adil gitu. Pelajari permohonan-permohonan dari 01 maupun 03 yang selalu saya katakan itu adalah salah kamar. Saya yakini ini 8-0 nanti hakimnya, karena saya sih tidak pernah mikir Pak hakimnya. Ya kan, saya tidak pernah berpikir begitu. Saya anggap mereka itu semuanya adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan secara adil. Jadi kalau saya perkirakan karena eksepsi yang kita ajukan ini adalah eksepsi absolut dan eksepsi cacat formil, di mana permohonannya ini seharusnya tidak diajukan ke MK tapi harus ke Bawaslu. Saya yakin mungkin perkiraan saya sih itu 8-0 ya. Semuanya lah hakim-hakimnya 8 orangnya itu akan setuju bahwa ini tidak bisa masuk ranah DMK. Itu perkiraan saya.
Jadi yakin betul itu saya soal itu. Karena saya pikir kita kan menganut prinsip hukum positif kan gitu. Kita harus menegakkan hukum acara yang berlaku. Jadi hukum acara itu sebagai pedoman untuk bisa menegakkan suatu keadilan. Gak mungkin suatu keadilan dapat dicapai dalam suatu perkara apabila hukum acaranya itu tidak ditaati. Jadi saya yakin dan percaya Mahkamah Konstitusi pasti mentaati hukum acara, dan dengan mentaati hukum acara maka seharusnya putusan mereka itu menyatakan permohonan mereka ini salah kamar, dengan kata lain secara hukum dikatakan bahwa tidak pada tempatnya. Jadi kalau kita melihat komposisi hakim bersikap buruk ini susah. Jadi seakan-akan ada keberpihakan kepada pihak tertentu seperti itu. Saya harus melihat bahwa dia harus berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Nah, dengan berasumsi bahwa mereka itu adalah akan berpihak kepada hukum dan kebenaran, maka saya yakin dan percaya bahwa putusannya itu akan adil. Nah, kalau mereka mau adil, saya kira 8-0 gitu loh. Baik, Bang. Karena tidak bisa umpamanya aku pro si A dan sebagainya. Ini kan bukan pertandingan sepak bola gitu loh. Tapi ini kan menyangkut bangsa Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya itu harus diperhatikan. Kedua, permohonan mereka ini juga tidak menyebutkan berapa suara yang diperoleh oleh mereka. Jadi kalau dia mengatakan diskualifikasi orang lain, lantas dia berapa gitu loh. Kalau dia katakan orang umpamanya kita punya 0, lantas dia punya suara berapa? Dia sendiri juga tidak bisa menyebut loh. Jadi bagaimana dia bisa berperkara di Mahkamah Konstitusi, mengajukan gugatan mengatakan orang lain itu harus didiskualifikasi, tapi pemohon sendiri tidak bisa menentukan suara dia berapa. Dia bilang bahwa kamu diskualifikasi, tapi tidak dikatakannya suara dia berapa gitu loh. Jadi saya pikir saya yakinilah dari segi logika gampang pun, saya yakini Mahkamah Konstitusi itu 8-0 lah menurut saya ya. Yang kami sampaikan hari ini sebenarnya adalah sudah cukup menjelaskan bahwa betapa sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk bisa memeriksa perkara ini. Jadi sebenarnya kalau itu dilakukan itu lebih baik gitu loh, karena akan tidak menguras waktu dan tenaga kan. Karena toh dari awal dia udah tahu tidak akan bakal bisa diterima, kenapa tidak dari awal saja? Kenapa harus dicapek-capekin? Umpamanya nanti ada ahli, ada saksi dan sebagainya. Nah, kenapa saya punya keyakinan seperti itu, dan itu tadi sudah saya jelaskan dan kami jelaskan dengan tim bahwa sedikit sekali, hampir tidak ada kemungkinan lah begitu ya. Hampir tidak ada kemungkinan permohonan ini untuk dikabulkan. Bukan karena apa? Karena memang salah kamar gitu loh. Tapi saya harus berpikir positif gitu loh. Nah, berpikir positifnya adalah sejelek apapun itu hakim konstitusi, dia kan tetap harus berpandangan tentang kebaikan buat bangsa ini. Hukum acara itu biar bagaimanapun tidak bisa dilanggar. Kalau hukum acara dilanggar, pasti keadilan itu tidak bisa tercapai. Karena hukum acara itu dipakai adalah untuk menjaga hukum material gitu loh. Hukum material kan ada, dijaga oleh hukum acara supaya tercapai keadilan. Nah, hukum acara yang di sini udah tegas mengatakan kalau ada perkara tes M, pelanggaran seperti itu harus diajukan di Bawaslu. Kemungkinan besar ya boleh pastikan lah ya, pasti akan tidak diterima gitu loh. Sehingga saya bertanya sekarang ini, kenapa sih mereka ini tidak mengajukan ke Bawaslu selama ini? Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem.
Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengusung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan